Halo semuanya, saya Dama dan Ajay Daliman, kelas 11A dari SMA Santo Aloysius 1 Bandung. Pada video kali ini mau menjelaskan tentang sebuah percobaan sederhana. Nah, percobaan apakah itu? Percobaan kali ini kita memanfaatkan suatu karakteristik yang unik dari plastik, di mana kalau dia diberikan kalor dia akan menyusut. Tujuan percobaan kali ini adalah untuk membandingkan antara sistem kalor yang dibuat dengan plastik PET dan yang dibuat dengan plastik HDPE. Itu tujuan percobaannya. Kemudian untuk melakukan percobaannya tentu kita butuh alat dan bahan dong. Untuk alatnya kita perlu botol, kompor, kalkulator, binder klip, termometer, tali, penggaris, timbangan, dan panci. Itu alatnya. Untuk bahannya sedikit kok. Kita cuma butuh plastik dan air. Plastiknya kita pakai PET dan HDPE. Di sini saya juga menggunakan ada 54 potong plastiknya. Dalam percobaan ini tentu kita perlu variasi dong. Masa datanya gitu-gitu aja ntar bosen ngeliatnya, itu kan jadi kurang mewakili gitu. Nah, untuk variasinya kita ada 3: variasi suhu, variasi lebar potongan plastik, dan variasi jenis plastiknya tentunya. Untuk suhunya kita nanti akan pakai 100 derajat Celcius, 90 derajat Celcius, dan 80 derajat Celcius. Untuk variasi lebarnya kita menggunakan potongan plastiknya ada yang 1 cm lebarnya, 3 cm, dan 5 cm. Untuk panjangnya semua sama, 7 cm. Kemudian untuk variasi yang terakhir itu jenis plastiknya tentunya adalah 2, yaitu PET dan HDPE. Dalam percobaan kali ini yang akan diukur itu apa sih? Untuk yang diukur itu kita akan mengukur perubahan panjangnya. Kan pasti kalau dipanasin menyusut tuh, ada perubahan panjangnya. Nah, itu yang akan kita ukur. Kemudian kita pakai datanya itu untuk mencari usaha dan selanjutnya efisiensinya. Nah, seperti apa percobaan yang akan dilakukan? Saksikan berikut ini. Setelah tadi kita melakukan percobaannya kepada 54 strip plastik kita semuanya, nah sekarang kita dapat data seperti yang ada di tabel ini. Data ini, nah kan banyak banget nih datanya, jadi nggak akan saya bahas semuanya. Saya kasih gambaran aja apa aja data yang kita punya. Di sini ada jenis plastiknya, suhunya, lebar awal, panjang awal, masanya yang tadi ada ditimbang, kemudian ada lebar akhir, panjang akhir, perubahan lebar, perubahan panjang, kalor itu didapatnya dari rumus MC delta T, di mana M itu massa plastiknya dari sini, C itu adalah kalor jenisnya. Untuk yang PET itu 1275 Joule per kilogram Kelvin. Kemudian kalau untuk yang HDPE itu ada 1500 Joule per kilogram Kelvin. Kemudian delta T-nya itu adalah perubahan suhunya. Di sini perubahan suhunya yang diambil dari suhu ruangan kira-kira 25 derajat Celcius sampai ke suhu yang ini yang dipanasinnya. Kemudian kita tambah dengan 273 karena dia Kelvin. Kemudian dikalikan semuanya ini dapat kalor. Untuk usaha itu rumusnya saya pakai itu perubahan panjang per 100 karena kan harus 1 mm. Kemudian dikali dengan bebannya, massa bebannya ini dikali kecepatan gravitasi. Itu dapat usahanya. Kemudian efisiensi itu didapat dari usaha dibagi dengan kalor dikali 100. Dapat segini. Nah, karena ini terlalu pusing kan bacanya,
Jadi gimana kalau kita visualisasikan dengan cara yang lebih mudah dipahami? Langsung aja kita sulap. Nah, udah jadi. Sekarang udah jadi grafik. Semuanya data yang tadi yang banyak banget di tabel itu sekarang udah diganti jadi grafik-grafik. Nah, ini di kiri kita punya grafik representasi data untuk strip plastik yang jenis PET, yang di tengah ada yang untuk HDPE, dan yang di sebelah kanan ada efisiensi sistem tiap variasi plastik berdasarkan rata-rata usaha dan rata-rata kalor. Nah, saya akan coba jelaskan grafiknya satu-satu. Di grafik sebelah kiri, kita bisa lihat bahwa semakin lebar plastik yang digunakan, maka usahanya semakin kecil. Terlihat dari trend line-nya ini semakin menurun ke sini. Nah, sedangkan untuk suhunya, semakin tinggi suhunya, semakin besar efisiensinya. Kok bisa? Kalau kita lihat dari trend line-nya, yang hijau ini 100 derajat Celcius, yang biru ini 90 derajat Celcius, yang kuning ini 80 derajat Celcius. Berarti yang paling atas paling tinggi dong, ya. Berarti efisiensi yang punyanya 100 derajat Celcius ini paling tinggi. Nah, begitu juga sama dengan yang HDPE. Kalau kita dari sini, yang hijau ini 100 derajat Celcius, yang biru ini yang 90 derajat Celcius, yang kuning 80 derajat Celcius. Posisinya sama, mirip seperti yang ini, dimana yang 100 derajat Celcius paling tinggi, dan yang 80 derajat Celcius paling rendah. Untuk lebarnya juga berbanding terbalik dalam artian semakin lebar plastiknya, efisiensinya yang dihasilkan semakin kecil. Nah, itu kira-kira untuk representasi keseluruhan data hasil percobaannya. Nah, tapi kan itu kita belum mendapatkan tujuan kita. Tujuan kita untuk membandingkan yang mana sih kira-kira yang lebih efisien. Kita membandingkan efisiensinya. Untuk menjawab tujuan itu, ada grafik ketiga ini. Grafik ketiga ini menggambarkan efisiensi sistem untuk tiap variasi plastik berdasarkan rata-rata usaha dan rata-rata kalor. Di sini bisa kita lihat, yang biru ini adalah efisiensi yang PET, yang hijau ini adalah efisiensi dari yang HDPE. Kalau dilihat di sini, rata-rata kebanyakan yang efisiensinya tinggi itu punya yang PET pada tiap variasi. Mau yang 1 cm 100 derajat Celcius lebih tinggi PET, 3 cm 100 derajat Celcius lebih tinggi PET, 5 cm dan 100 derajat Celcius masih lebih tinggi PET juga. Maka dari itu bisa kita lihat bahwa relatif lebih tinggi efisiensi yang dihasilkan oleh sistem yang menggunakan plastik PET. Sebelum menutup pembahasan ini, saya mau memberikan 3 buah grafik lain yang menurut saya memberikan informasi yang cukup menarik. Di sini ada grafik perubahan lebar terhadap lebar awal untuk tiap jenis plastik pada suhu 100 derajat, 90 derajat, dan 80 derajat Celcius. Di sini kita bisa lihat bahwa plastik PET perubahan lebarnya juga lebih tinggi dibanding plastik yang HDPE. Di sini kebanyakan semua yang tinggi-tinggi itu yang biru, yang PET. Artinya kalau misalnya kita membuat sistem yang sama, tapi kita gantungkan bebannya itu secara lebar, bukan secara panjang, didapatkan efisiensinya kemungkinan akan tetap lebih efisien yang punyanya PET. Gitu. Sekian penjelasannya. Oke, jadi kita telah selesai melakukan percobaannya, udah selesai melakukan pengolahan data, kita udah dapet tadi gambarannya dari grafik-grafik itu bahwa yang mana lebih efisien, yang mana juga kita dapat polanya kalau misalnya yang suhu itu berbanding lurus dan yang lebar plastiknya itu berbanding terbalik. Jadi kesimpulan dari percobaan ini, sistem kalor yang menggunakan plastik PET itu lebih efisien dibandingkan yang menggunakan plastik jenis HDPE seperti yang tadi terlihat di grafik. Nah, sekian untuk percobaan kali ini. Semoga semua penonton mendapatkan ilmu dan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Salam bahagia. Terima kasih telah menonton.